Mates, selamat datang di On Air Low, podcastnya anak FH UNER. Spesial kali ini aku gak sendirian, aku ditemani oleh bintang tamu kita hari ini yang super wow, mega bintang. Mungkin bisa memperkenalkan diri, Kak? Oh iya, halo Lomitz, perkenalin nama aku Akselia Deandra, aku lulusan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Puji Tuhan kemarin aku lulus dengan predikat mahasiswa terbaik kedua dan aku senang banget bisa hadir di sini untuk berbagi cerita sama pengalaman aku. Keren banget. Jadi Kak Aksel ini lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan mendapatkan predikat lulusan terbaik kedua. Wah, keren banget. Mungkin bisa diceritakan nih Kak, pada waktu pengumuman itu kira-kira Kakak nyangka nggak? Waduh, jujur awalnya sih nggak nyangka gitu ya, karena pastinya teman-teman yang lain juga luar biasa juga. Tapi waktu itu saat pengumuman, kebetulan waktu itu gladi bersih, tiba-tiba kita dipanggil. Oh iya, mahasiswa terbaik kedua Akselia Deandra, dan saya ya pasti kaget gitu dan seneng, bahagia. Tentunya semua usaha yang udah aku selama ini lakuin seperti mungkin begadang, juggling aktivitas, Wah, itu semuanya ya merasa terapresiasi gitu. keren banget. Jadi usaha-usahanya selama menjadi mahasiswa itu terbayarkan ya Kak. Iya. Pada waktu itu ngomong ke orang tua gimana tuh Kak rasanya tuh Kak? Waktu itu sebenarnya aku belum ngasih tahu orang tua aku sih. Jadi Oh, orang tua surprise itu gitu ya? Jadi biar langsung pas pagelarannya gitu dipanggil kayak, oh iya mahasiswa terbaik Akselia. Jadi waktu itu mama saya juga kayak, oh anakku itu tiba-tiba maju. Jadi lumayan ini ya Kak, momennya lumayan terharu gitu ya Iya. Kak. Wah, keren banget nih kakaknya. Terus Kak, aku juga penasaran, mungkin teman-teman juga penasaran nih Kak. Ketika menjadi lulusan terbaik kedua itu apa aja yang harus disertakan atau mungkin ada seleksi khusus nih dari fakultas? Untuk seleksi khusus mungkin enggak ya, itu mungkin lebih ke penghargaan yang mahasiswa berprestasi. Kalau untuk mahasiswa terbaik itu kita lebih prosesnya itu lebih sederhana dan nggak sekompleks mahasiswa berprestasi. Cuma ya tetap saja untuk mencapai titik poin tersebut itu ya pasti kita harus usaha dan nggak mudah juga. Itu kita tetap seleksi requirement yang perlu kita lakuin itu hanya dilihat dari IPK, lalu masa studi kuliah tepat waktu, dan mungkin untuk graduate-nya with honors atau cum laude gitu. Oke, itu untuk masa studi tepat waktu tuh berarti 3,5 sampai 4 tahun ya Kak ya? Betul. Kalau lebih dari itu udah nggak bisa ya berarti ya Kak ya? Kayak nggak bisa, iya. Jadi Dan- harus masa studi itu. Dan harus cum laude. Harus cum laude, iya. Keren banget nih. Jadi kayak paket komplit nih kakaknya nih. Mungkin dari IPK-nya oke, organisasinya oke juga. Terus kakaknya juga double degree aku denger-denger nih. Iya. Wah, keren banget. Mungkin bisa diceritain nih Kak, mungkin Lomitz-nya juga penasaran. Selama masa kuliah tuh apa aja yang sudah kakak lakukan? Mungkin yang memorable gitu buat kakaknya. Kalau semasa kuliah sendiri, aku ada join organisasi, aktivitas di luar kampus untuk pengembangan diri tentu aja. Aku juga puji Tuhan kemarin terpilih jadi dual degree program selektinya, dan ya di sana cukup berbeda dari UNER. Kalau di UNER sendiri kan kita lebih ke lecture based system, dimana di sini dosen-dosennya itu lebih aktif untuk mengajarkan teori-teori atau pemahaman pengetahuan yang ya kurikulumnya lah ya. Tapi untuk di sana kita itu lebih ke problem based learning atau system. Jadi di sana dosen itu dipanggil tutor. Di sana tutornya itu lebih role-nya itu lebih pasif. Jadi untuk diskusinya sendiri itu di lead sama mahasiswa yang ada di kelas atau di grup diskusi tersebut. Jadi sebelum pelajaran atau kelasnya itu kita harus udah cari-cari sendiri tentang apa yang bakal nanti kita omongin supaya nanti kita bisa diskusi aktif di kelas. Oh, berarti lebih ke research dulu, terus nanti baru diskusi bareng-bareng Iya, jadi gitu ya Kak? setiap kelas, sebelum kelas itu kita bakal ditanyain kayak, oh iya kalian udah prepare atau udah melihat sekilas belum untuk pertemuan selanjutnya, karena itu kita ada website juga seperti Hebat, tapi di sana kita ada Canvas, aplikasi Canvas, jadi kita melihat kurikulum atau pelajaran-pelajaran apa yang
misalnya studi kasus gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang Kaspos gitu ya, Kak? Iya, jadi ada pertanyaan yang harus kita cari tahu lebih dulu. Ada juga reading materials ya, kayak oh iya ada kasus ini kalian harus baca itu. Jadi itu yang biasanya bikin lebih, kita harus lebih prepare gitu sebelum Dan kelas. mungkin jadi lebih paham ya, Kak ya. Iya. Karena mau nggak mau nih ya terpaksa ya, Mau Kak ya. nggak mau, karena biasanya kalau di kelasnya itu kita pasti dipanggil gitu Iya, kan, iya. kayak harus semuanya aktif. Jadi ya harus prepare. Itu yang bikin semakin ini ya, Kak ya, memorable ya dari Iya. double degree programnya kemarin. Tapi kemarin aku lihat di sini di UNER juga udah ada problem based learning juga Iya, kan ada ya di PBL, beberapa iya. mata kuliah. Iya. Kayaknya sekarang rata-rata hampir seluruh matkul ada PBL-nya sih, Kak. Oh, Ya, iya, kalau iya. dari mata kuliah yang aku ambil ya. Jadi semuanya ada PBL-nya gitu sih. Iya. Jadi kayak ada diskusi-diskusinya juga gitu. Iya. Terus aku denger dulu Kakak juga berorganisasi ya, Kak. Nggak cuman kuliah aja, tapi juga mahasiswa yang aktif dalam organisasi nih. Mungkin bisa diceritakan nih, Kak. Mungkin salah satunya aja. Salah satunya itu aku sempat pas maba tahun 2021 itu aku ada join BEM. Wah, Iya, keren banget. Fakultas Kabinet Karya. Aku di divisi sosial politiknya. Terus aku ada menjadi salah satu head untuk program in video conference. Wow. Itu lumayan ini juga ya, Kak, lumayan berat juga ya menyeimbangkan antara kuliah dan organisasinya juga. Ya lumayan. Tapi puji Tuhan semuanya lancar, sukses. Lancar, alhamdulillah, dan terbayarkan ya, Kak, menjadi lulusan terbaik kedua dari FH UNER. Keren banget nih kakaknya. Terus mungkin Kakak ada pesan-kesan, mungkin dari kesannya dulu deh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini, apa yang Kakak rasain? Mungkin kesannya dosennya good or teman-temannya baik-baik, apa gimana tuh, Kak? Untuk pesannya sendiri atau kesannya, di FH UNER ini aku nggak cuma belajar tentang teori-teorinya aja, tapi prakteknya juga, karena aku juga kebetulan ikut moot court competition kemarin, jadi coach, partisipan, delegate, dan juga judge kemarin di ALSA debate competitionnya. Dan jadi di sini itu aku nggak cuma ya belajar akademiknya aja, tapi aku juga cara berpraktek, non akademiknya bagaimana, dan juga ya semoga aja bekal-bekal yang aku dapat di FH UNER dan Maastricht University semuanya bisa aku pakai di nanti kalau kerja. Amin. Amin. Terus mungkin ada pesan gak nih, Kak, buat adik-adiknya yang kayak aku ini yang belum lulus nih? Mungkin ada ini gak, wejangan gitu dari Kakak? Kan kita membutuhkan motivasi nih dari yang udah jadi lulusan kedua terbaik nih. Aduh, jadi malu. Untuk pesannya sendiri, mungkin gunakan waktunya di selama kuliah ini untuk eksplorasi. Headline-nya mungkin jangan shy away from opportunities, karena ya mau gimana, walaupun mungkin tidak sesuai ekspektasi hasilnya, itu tetap buat kita nambah pengalaman, dan pasti bakalan ada bekal-bekal tersendiri yang hanya kita bisa pelajarin dari mengikuti atau berpartisipasi di aktivitas atau kegiatan tersebut gitu. Kita bisa nambah temen, nambah wawasan, nambah koneksi. Ya seperti itu. Setuju sih, Kak, karena guru terbaik itu pengalaman ya, Kak. Betul banget. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan kita sampai di sini. Mungkin teman-teman kira-kira nih siapa nih yang bakalan jadi lulusan terbaik the next ya? Kita tunggu ya. Ya, terima kasih Kakak. Thank you. Terima Semangat kasih ya, buat guys. waktunya. Bye bye.